Dulu tinggal di Riyadh, hanya sempat 3 tahun untuk S2, dan selama 3 tahun itu belajar kepada 4 orang. Yang paling banyak adalah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama dan juga mengajar di Masjidil Haram mulai dari musim Ramadan sampai selesai haji. Dan waktu saya nerjemahkan biografi Syekh Utsaimin, saya rasa guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili sedang mengikuti jejaknya Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin juga sama, beliau itu ada tinggal di Unaiza dan beliau juga jadi anggota Hay'ah Kibar Ulama di masa itu. Tapi nanti di musim Ramadan dan musim haji beliau tinggal di Mekah untuk memberikan bimbingan kepada jamaah haji dan ngajar di Masjidil Haram. Guru saya yang kedua yang paling banyak saya timba ilmunya itu Syekh Shalih bin Fauzan. Waktu 1 tahun pertama saya tinggal di sana, saya lebih banyak di Syekh Shalih bin Fauzan. Sampai suatu hari saya sedang antri makan di kampus, ya, antri makan seperti ini. Di depan saya ada seorang berkebangsaan Sudan, namanya Muhammad Sunni. Syekh Sunni ini balik ngadap ke saya gitu. Ngobrol-ngobrol, kamu dari mana? Indonesia. Kamu kenal namanya Firanda? Oh, ma'ruf di Indonesia. Waktu di S1 saya kadang-kadang ngajarin dia bahasa Arab. Di mana dia sekarang? Ada di Indonesia. Dia lagi jalani S3. Kamu belajar di mana? Oh, saya Sabtu, Ahad, Senin saya di kajiannya Syekh Shalih bin Fauzan. Maka Syekh Sunni ini bilang, kalau kamu mau, bukan berarti tidak bagus ke Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau kamu mau, ikut kami. Nanti kita sering pergi, kalau nggak berlima, berenam. Namanya Sa'ad dari Saudi, Syekh Muhammad Sunni dari Sudan, Ja'far dari Aljazair, satu lagi Syekh Samir dari Aljazair. Terus Mufleh, kecil, sendiri dari Indonesia. Tiap hari ke sana. Kajiannya sangat sedikit orangnya. Berbeda dengan kajian Syekh Shalih bin Fauzan yang kira-kira orangnya 600 sampai 800. Bapak saya pernah datang ke sana. Ya Kak ya? Akhirnya Kak foto-foto aja. Letaknya begini, ini Syekh ada di bagian kanannya imam, berarti di situ. Sedangkan di kirinya imam ini adalah pembaca kitabnya beliau. Dan orang-orang itu berlomba-lomba untuk membooking soft 1. Saya bilang, ini kayaknya kita harus datang lebih awal, jangan jam 6, setengah 6. Tapi setiap setengah 6, buku sudah bergelimpangan untuk booking soft buat maghrib. Setengah 6 nggak cukup, jam setengah 5. Begitu setengah 5 tetap saja banyak buku. Oh, rupanya orang dari jam setengah 4 pas asar bawa buku, letakkan buku. Saya berlomba-lomba untuk dapatkan tempat di depan, nggak dapat. Akhirnya saya dapat tempat yang lebih depan lagi, yaitu di sebelahnya pembaca. Kenapa saya sangat bersemangat untuk duduk di sebelahnya pembaca? Karena pembaca kalau membacakan pertanyaannya semua dari kertas. Begitu selesai dia baca, dia langsung lempar ke kanan, yaitu lempar ke saya. Jadi saya nanti tinggal balik kertasnya, kemudian saya tinggal menulis jawaban dari pertanyaan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Nanti sampai di rumah saya salin kembali. Cuman catatan saya belum pernah publish. Adapun di kajian Syekh Syadzili, kita bertanyanya itu lisan, karena orangnya itu tidak pernah lebih dari 30, kecuali hari Kamis. Karena hari Kamis itu hari libur, jadi yang datang lebih banyak. Saya dimotivasi oleh Syekh Sunni, Mufleh, kamu jangan malu-malu. Kamu suka duduk di belakang. Ya Syekh, saya malu, soalnya saya sendirian. Tapi lama-kelamaan dengan sendirinya, saya mulai maju di depan. Sampai akhirnya duduk di sebelahnya Syekh. Jadi Syekh Syadzili, kalau beliau lihat bahwa saya datang di sebelahnya, maka bantal tangannya orang Saudi itu yang bantal gini, biasanya digeser untuk dijadikan tempat saya menulis. Dan alhamdulillah saya senang beliau pernah ambil buku saya, terus dia bolak-balik catatan saya. Karena kan siapa tahu ini ternyata nggak paham nulis apa gitu, jangan-jangan gambar lagi. Kemudian beliau taruh, sampai suatu hari saya minta beliau untuk tulis rekomendasi untuk saya. Ada yang menarik ya, beliau lihat tulisan tangan saya, dan jarang Syekh itu mau bercanda sama murid-murid. Maka beliau bilang, ini tulisanmu? Iya. Tulis tangan? Iya. Lihat tulisan Indonesia. Kemudian beliau tulis di ujungnya, Muflih Indonesia ini adalah murid saya, belajar kepada saya akidah, fikih, hadis, dan pemahamannya baik. Kalian yang memiliki kutub-kutub ilmiah, harap bisa membekali dia dengan kutub-kutub tersebut. Sehingga kertas itu yang ada tulisannya Syekh Syadzili, saya bawa ke tempat-tempat di mana kita bisa mengajukan kitab-kitab dalam jumlah besar. Saya datang ke Rabitatul Alam Islami, teman-teman yang memang fikih dapat fikih, yang hadis hanya dapat hadis, yang akidah nggak dapat. Adapun saya dapat semuanya. Saya dapat yang akidah, yang fikih, yang hadis. Karena ada rekomendasi Syekh Syadzili. Begitu juga saya pergi ke Amirah Anud. Saya dapat satu set karyanya Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Ada sekitar 36 jilid, warnanya oranye. Majmu'ah Ilmiyah Anud namanya. Ada sekian jilid. Saya bawa pulang dulu 1,5 ton buku. Oh ya, kembali ke Syekh Syadzili. Setelah itu karena kedekatan, sampai suatu hari datanglah permintaan dari TV Roja untuk membantu melobi Syekh Syadzili biar bisa pergi ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ini perjalanannya saya pernah tuangkan di Facebook dengan tulisan sampai kalau tidak salah 11 part. Guru saya yang ketiga Syekh Sa'ad Al-Khathlan, dan saya duduk selalu nggak pernah dapat depan karena saya biasanya dari Syekh Syadzili baru pindah ke Syekh Khathlan. Sampai di tempat Syekh Khathlan biasanya sudah nggak dapat, paling-paling dapat soft 4. Masya Allah, Syekh yang satu ini salah satu yang paling luar biasa, dikarenakan beliau diikuti murid-muridnya setelah selesai kajian sampai ke mobil
Dan beliau minta izin masuk mobil, cuman nurunkan kaca, satu-satu nanya, beliau jawab sambil duduk di sopir, sampai orang terakhir. Jadi kalau yang nanya 30, satu persatu. Di Balikpapan, jujur, saya menunggu kapan momen itu terjadi. Kenapa harus menunggu pertanyaan dengan jawaban WA? Ya, ada kemarin yang kirim pertanyaan 3, habis 3, pesannya lagi 3. Tidak ada waktu. Syekh Khusl itu betul-betul melayani tanya jawab sampai orang terakhir. Karena saya pernah foto beberapa kali, ini sampai kapan ya dijawab? Saya tungguin. Setelah saya selesai nanya, saya mundur, saya tungguin sampai orang terakhir. Minggu depannya saya datang, saya lihat gitu lagi. Sampai setelah sekian minggu, akhirnya saya betul-betul foto. Kemudian saya taruh di Facebook, kira-kira tahun 2012-2013. Syekh ini Masya Allah, sampai orang terakhir. Saya pikir hanya kali itu, tapi tidak, setiap minggu. Dan beliau sama seperti Syekh Syastri, anggota Hay'ah Kibarul Ulama di masa itu, dan juga pengajar di Masjidil Haram di musim Ramadan. Orang yang keempat, tapi tidak banyak saya timba ilmu dari beliau karena beliau datang ke Riyadh bulanan, yaitu Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, keturunan Syanqit.